Jadi orang mungkin mengenalku, oh ini Mbak Kokom yang cerewet yang selalu menyapa. Itu nggak apa-apa. Tapi yang pasti mereka akan merasa bahwa aku menjadi bagian dari mereka. Tapi line manager yang dihubungin sama kamu nggak ada yang baperan kan? Aduh, udah deh. Secara gitu perempuan gitu kan. Sahabat Desain Source of Inspiration, hari ini kita kedatangan salah satu fasilitator yang bekerja di Lembaga Nirlaba di Provinsi Jambi. Sosok perempuan yang dapat menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di Provinsi Jambi. Panggilannya kayaknya namanya Kokom deh, tapi panggilan nama lengkapnya Nur Komaria. Langsung saja, Kom. Halo Mas, selamat sore Mas. Halo, Kom. Iya. Katanya kamu kerja di salah satu organisasi Nirlaba di Provinsi Jambi. Emang kamu kerja apaan sih, Kom? Itu seru kerjanya sih Mas, menurut gue ya, sekalipun gue yang tadi dibilang gue perempuan gitu kan. Nah, dengan diberikan nama Kokom itu, yang tadi perkenalan di awal itu berkah banget. Kedatangan aku di Jambi juga ternyata memberikan manfaat yang cukup signifikan. Nah, teman-teman GCN gitu ya, karena ini judulnya adalah Source of Inspiration, jadi aku ingin berbagi sedikit soal itu. Pasti dong, Source of Inspiration. Harus dong. Jadi aku tahun 2017 itu Mas, itu dimulai cerita serunya. Aku gabung di komunitas konservasi Indonesia Warsi, ya cukup dikenal di Jambi sebagai NGO lokal yang dia juga punya concern di konservasi lingkungan maupun di kehutanan. Nah, di situ aku jadi salah satu researcher yang mengembangkan knowledge management. Jadi kita mulai misalnya teman-teman ini gimana sih ketika fasilitasi di lapangan, keilmuan apa sih yang bisa diambil, aku mulai kodifikasi itu. Lalu juga di Jambi itu kan menarik ya, ada juga misalnya yang terkenal suku anak dalam atau kita menyebutnya orang rimba, itu juga menjadi bagian cerita yang mana selama perjalananku. Kemudian juga kamu pernah fasilitasi di suku anak dalam? Aku tidak pernah secara langsung, tapi ketika menangani kasus aku pernah Mas. Itu menjadi cerita tersendiri ya ketika kita bergerak di misalnya ya perjuangan advokasi sendiri untuk perempuan dan anak. Oke, kalau saat sekarang kamu lagi memfasilitasi apa ya? Kalau sekarang lebih keren lagi Mas. Apa jadi itu? ada namanya forum, platform kolaborasi Bukit 30. Nah teman-teman itu kenalnya PKBT. Nah PKBT sendiri ini sebenarnya beranggotakan teman-teman yang berposisi sebagai pemegang izin, gitu ya, kira-kira gitu yang ada di Selatan Taman Nasional Bukit 30. Begitu juga ada teman-teman stakeholder pemerintah yang juga kita ajak join nih, ada misalnya Dinas Kehutanan, kemudian ada BKSDA yang bergerak di satwa, lalu juga ada misalnya lagi KPHP gitu ya, yang memangku wilayah di sana, kemudian juga FZS sebagai salah satu NGO yang juga aktif ya, untuk di satwa juga kita ajak gitu. Jadi menurutku itu menjadi kolaborasi yang pertama kalinya menjalankan berbagai aktivitas bareng. Itu menarik banget. Itu ke hutan-hutan gitu ya? Oh jelas Mas. Mungkin kalau sekarang kamu perempuan ke hutan-hutan berani emang? Oh berani dong. Jangan salah. Kalau lihat penampilanku yang sekarang nggak kayak gitu Mas. Aku kalau ke hutan pakai baju hutan dong. Terus kalau kamu ke hutan mandinya di mana Bang? Sampai ke mandi ya? Itu cerita paling seru. Ya kalau ke hutan ada sungainya kan bisa mandi di sungai atau nebeng di rumah orang. Oh gitu. Oke, kembali ke PKBT. Kalau kapan sih inisiatif PKBT itu dimulai, sejak kapan? Kalau PKBT sendiri teman-teman GCN itu diinisiasi dari 2018. Nah sebenarnya sudah mulai, tapi mungkin karena terkendala berbagai hal inisiatif itu nggak jalan Mas. Nah ceritanya di tahun 2020 itu kemudian aku didapuk oleh teman-teman dari KKI Warsi ini. Ayo kamu aja deh yang fasilitasi forum itu. Kayaknya lebih hidup. Oh lebih hidup karena apa ya? Mungkin karena aku cerewet kali Mas. Suka ngopi-ngopi orang. Mungkin itu. Tapi yang jelas ini menjadi tantangan buat aku ya. Aku yang tadinya researcher harus fasilitasi melakukan engagement ke semua stakeholder yang aku belum pernah kenal. Yang kedua tantangannya adalah aku belum pernah menginjakkan di landscape Bukit 30. Lokasiku nggak di situ di awal-awal di Jambi Mas. Jadi itu benar-benar perjuangan dari nol banget. Aku mengenal landscape Bukit 30 itu sampai hari ini berjalan 1 tahun gitu ya. Wujudnya apa itu? Apa wujudnya tuh PKBT forum itu?
Wujudnya apa, terus apa sih yang melatar belakangi kamu konsen untuk membangun PKBT gitu? Oke. Jadi gini Mas, PKBT itu pada dasarnya adalah platform yang dibangun secara sukarela gitu ya. Ada teman-teman, saya sebut aja sih misalnya teman-teman WKS yang juga ikut join gitu ya, teman-teman APP Sinarmas yang juga ikut mensupport gitu ya. Aku senang banget dengan capaian itu. Lalu juga ada teman-teman dari ABT gitu ya, Alam ke-30, kemudian ada PT Royal Lestari Utama yang juga pemegang izin di sana, itu juga mensupport. Itu hal luar biasa gitu ya, ditambah dengan saat ini malah berkembang di teman-teman KTH juga yang mulai ikut mendorong. Ada 6 KTH dan ditambah juga masyarakat mitra konservasi yang menjadi bagian dari BKSDA. Itu sangat apa ya, awareness itu menjadi tumbuh, ada awareness increasing yang kemudian muncul. Nah, yang melatar belakangi sendiri itu adalah ini kan satu bicara landscape ya Mas. Ada di sana misalnya perlindungan soal satwa. Bagaimana sih kita melindungi satwa gitu kan? Satwa apa saja yang dilindungi itu kan harus diedukasi. Kamu ketemu satwa itu? Aku yang pernah ketemu gajah tapi dari jauh. Terus berani gitu, perempuan kok ketemu gajah gitu? Oh, itu hal yang paling menarik justru Mas. Aku harus tahu itu gitu. Bagiku ya itu tidak ternilai. Kalau aku biasa lihat gajah kan di sini Taman Rimba ya, satu-satunya. Gitu. Tapi aku pernah naik gajah Mas di situ. Harimau ketemu gajah. Harimau aku belum ketemu sih, tapi kalau harimau jadi-jadian kayaknya ada di sana. Kembali ke PKBT tadi, itu yang latar belakangnya terus. Ya, kira-kira ini udah berjalan berapa tahun sih? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Terus kegiatannya itu apa aja? Apakah kamu mandiin gajah atau apa? Kira-kira apa? Kalau mandiin sih aku belum pernah mencobanya ya. Tapi kalau jelas kepentok kotorannya iya. Gitu. Dan itu gede banget di luar prediksiku. Ternyata segini gedenya kotoran gajah. Baru kotorannya doang, belum gajahnya kan. Oke. Terus Mas, nah kegiatan 1 tahun ini itu yang berjalan dengan signifikan, yaitu diantaranya ada misalnya kita pertemuan bulanan nih dengan teman-teman yang menjadi members tetap. Terus juga ada misalnya pertemuan 3 bulanan, ayo bersinergi bareng dengan teman-teman pemerintah nih. Dari pertemuan bulanan itu kita bawa ke forum yang lebih besar dan kemudian kita bikin kesepakatan bersama gitu. Bahkan kita juga menghubungkan sampai ke KLHK misalnya, kemudian ke Kementerian Sosial misalnya. Kemudian yang kedua adalah kita misalnya mau mencoba, yuk kita minimalisir nih kalau di sana terjadi, mohon maaf nih, ada berbagai kasus, kayunya pada hilang nih, gimana caranya? Ya berarti harus ada upaya restorasi gitu ya. Dan penegakan hukumnya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan dengan itu gitu. Tapi yang pasti Mas, aku fasilitasi forum ini dengan hati ya. Itu menjadi hal yang menurutku tanggung jawab lebih sebagai manusia dengan itu Ari Lasso, sentuhlah wanita. Jelas. Sambil minum kan? Itu filosofi yang paling bagus menurutku Mas. Itu harus dipakai di mana kita bekerja, di mana kita harus pakai itu. Gitu. Nih, kamu tadi kan banyak banget nih cerita. Ada Joy Patrol juga Mas, itu yang paling seru. Iya, maksud saya tadi kan kamu banyak banget cerita terkait dengan kolaborasi terus peran. Nah, lebih konkretnya, peran masing-masing pihak dalam kolaborasi tadi kan kamu ceritakan ada WKS, ada EPP, terus ada ALU. Dan ada lembaga lain di situ. Kira-kira pembagian peran masing-masingnya seperti apa sih dalam forum PKBT itu? Terus bagaimana sih sharing aktivitas atau sharing kamu yang Aku senang banget ya Mas, sejauh ini ketika berjuang selama 1 tahun ya, yang tadinya itu teman-teman tidak yakin ini kolaborasi apaan sih, paling cuma ngomong-ngomong doang gitu kan, biasanya kan kayak gitu tuh, nanti nggak ada kegiatan actionnya nih. Indonesia ini kan suka banget bikin forum-forum loh kan. Iya Mas, bikin forum, betul, sampai forum ojek online juga ada gitu. Jangan kan itu ya. Iya. Forum mama belanja di pagi juga ada Mas. Belanja juga ada, makanya itu. Atau gibah community juga ada Mas. Termasuk kita ini sedang menggibah ini. Artinya betul menjual gitu. Oke, terus dilanjutkan ke sini kamu. Sip. Jadi gini Mas, awalnya tidak yakin gitu kan. Nah begitu aku mencoba perkenalan, dirangkul pelan-pelan. Namanya orang ya, itu butuh proses untuk memahami dulu. PKBT ini sebenarnya seperti apa, tujuannya untuk apa, dan kita mau ngapain. Why and see, selalu itu yang pertama kali muncul. Iya. Nah, saya sih agak kalau melihat ini agak apa ya?
kurang yakin gitu ke Kokom karena perempuan terus dengan posisi di hutan dengan merumuskan berbagai macam stakeholder bergabung menjadi satu gitu kan terus kira-kira capaian apa saja sih di forum PKBT yang fasilitasi Kokom? Betul Mas. Jadi gini, aku membagi peran misalnya seperti RLU itu kan dia punya knowledge yang bagus untuk pengembangan di rubber ya. Itu aku coba change misalnya pengetahuan restorasinya ABT atau bahkan kita sudah melebarkan saya misalnya belajar juga dengan Reki untuk restorasi. Nah peran WKS misalnya teman-teman ini memperkuat diri dengan DMPA-nya itu menjadi gen untuk collaborative work yang lebih bagus gitu ya. Dalam arti gini, ini menjadi tempat sharing belajar bareng. Kalau mau mengembangkan DMPA dengan basis misalnya kita mau mengatasi karhutla itu nggak cukup karhutlanya doang yang dipadamkan tapi orangnya kelaparan. Nah bahasanya kan begitu. Nah dengan belajar dari teman-teman WKS melalui ini kebakaran tapi juga ada manusia dong yang diurus. Nah ini menjadi pembelajaran yang berharga buat kawan-kawan mengembangkan sebuah skema satu. Terus yang kedua apa sih yang menjadi branding market gitu ya. Nah menurutku forum PKBT itu aku berusaha untuk menjadikan bahwa ini loh teman-teman bisa menambah branding dari sini, tidak cukup sekedar kita kumpul joint action gitu ya, tapi milestone jangka panjang itu harus dibuat menjadi market branding yang menjadi benefit juga buat teman-teman yang bergabung di perusahaan. Nah outputnya Mas yang sudah dicapai dalam 1 tahun ini adalah hasil survei ya Mas. Kasih bocoran mau nggak? Boleh, mumpung di sini loh. Kan biar bisa menginspirasi semua. Aku kasih bocoran nih Mas. Jadi 80% dari teman-teman yang pemegang izin itu merasa bahwa forum ini cukup kolaboratif, berjalan gitu ya, kemudian supportnya kelihatan, apalagi ketika diskusi gitu ya, memecahkan persoalan bareng-bareng, menyusun strategi juga bareng-bareng, menyusun roadmap sama manajemen juga bareng-bareng. Nah bahkan ekspektasinya itu di luar dugaan Mas. Jadi kawan-kawan ini berharap, ayo dong bukan hanya kita aja pemegang konsesi. Ada konsesi-konsesi lain yang ada di Selatan Bukit 30 gitu ya. Ada pemegang izin perhutanan sosial misalnya masyarakat yang bisa diajak. Jadi ini benar-benar kolaborasi yang nyata. Nah salah satu capaian kita mudah-mudahan ini juga besok berjalan dengan lancar Mas. Untuk kasih clue kita akan melakukan Global Tiger Day bareng-bareng nih dengan masyarakat, dengan government dan juga dengan para ranger. Kapan itu kira-kira Global? Itu di 8 sampai tanggal 10 Agustus. Mungkin teman-teman JCN bisa mengikuti kegiatan kami, itu menurutku menjadi event yang cukup menarik ya. Biar nanti tim JCN ikut terlibat di sini. Bagus sekali. Kom, kalau harapan kamu terkait dengan forum PKBT ke depan ya, karena ini kan kamu udah 1 tahun jalan nih, ke depannya kira-kira seperti apa? Aku masih punya mimpi Mas, untuk 1 tahun ke depan itu, aku belum puas sih dengan capaian ini gitu ya. Tapi aku ingin ini benar-benar support baik dari sisi program yang terus berlanjut gitu ya, tapi juga support dari sisi pendanaan. Nah makanya kemudian aku mau bikin roadmap dalam jangka panjang. Selain itu juga milestone gitu ya, tidak hanya dalam 1 atau 2 tahun ini Mas, tapi juga bisa misalnya 5 tahun pertama. Nah milestone-nya apa? Apakah kita tetap akan berjalan di tempat? Ataukah kita mau bikin tidak hanya keberlanjutan, tetapi juga PKBT menjadi forum yang tampil sebagai contoh kolaborasi nyata di Jambi. Itu sih visiku Mas ya. Nah makanya kemudian aku berpikir bahwa ini sangat pantas sekali kalau forum ini kemudian ke depan dibangun dengan lebih baik. Ibarat kata gini Mas, aku tuh selalu mengumpamakan ini rumah nih, gue udah bangun fondasinya, terus temboknya, ini baru gue bangun nih sama tiang-tiangnya di tahun kedua. Nah tahun ketiga minimal aku udah bikin atapnya dong, supaya teman-teman merasa adem, bisa berteduh di situ. Kan jadi mekanisme kamu ngumpulin teman-teman yang terlibat di PKBT itu seperti apa? Apakah ada sekretariat sendiri atau gimana cara komunikasi biar salah satu tujuan dari forum itu sendiri tercapai gitu. Terus bagaimana sih sharing informasi di antara line manager yang ada yang tergabung dalam forum PKBT? Jadi gini Mas, kalau aku strategi engagement, aku memang belum punya secret sendiri ya. Semuanya masih aku
di meja kerjaku lah istilahnya gitu ya. Tapi aku selalu menyapa, misalnya hari ini siapa sih yang belum aku sapa nih dari line manager, aku selalu sempetin meskipun sekedar say hello. Ke government juga aku begitu mas. Jadi orang mungkin mengenalku, oh ini Mbak Kokom yang cerewet yang selalu menyapa, itu nggak apa-apa. Tapi yang pasti mereka akan merasa bahwa aku menjadi bagian dari mereka. Tapi line manager yang dihubungin sama kamu nggak ada yang baperan kan? Aduh, udah deh. Secara gitu perempuan gitu kan, rembulan menerangi PKBT kan? Iya deh. Atau ini curcolan dengan di sini? Kita buka event lain mas. Oke, boleh. Nanti kita bikin agenda lain. Oh betul, aku lebih sepakat. Oke. Tantangan, menurutmu tantangan yang paling berat di lapangan ya? Pertama yang tadi saya sebutkan, kamu itu kan perempuan gitu kan, terus masuk hutan, terus melibatkan harus melibatkan berbagai macam stakeholder yang ada di dalam dengan berbagai macam berbagai macam perspektif yang berbeda gitu. Terus apa sih tantangan yang kamu hadapin di lapangan ya? Tantangan pertama itu meyakinkan stakeholder mas. Itu di awal-awal sulit sekali karena ini kunci ya, ketika trust building itu terbangun maka yang aku bangun keduanya adalah komunikasi integratif. Setelah komunikasi terintegrasi itu kemudian aku mencoba mengintegrasikan ke data, makanya kemudian aku bikin ini wali datanya si A di perusahaan A gitu ya, si B di perusahaan B dan lain sebagainya. Nah dari situlah mulai ada keterbukaan yang terbangun di kawan-kawan yang tadinya takut-takut gitu ya. Baru mulai sih, mungkin kalau dihitung level 1, 2, 3 ya mungkin kami baru di level 1,5 atau menjelang 2 lah mas. Tapi minimal itu menjadi tantangan yang paling berat di awal-awal. Nah tantangan keduanya adalah ketika aku di lapangan itu kan endanger yang tadi mas bilang, aku nih perempuan gitu kan, aku harus menghadapi berbagai kendala. Kita nggak tahu nih ada misalnya orang yang berniat nggak baik misalnya, atau misalnya aku butuh safeguard gitu ya. Nah, aku selalu menyesuaikan. Jadi ketika di lapangan tentu dari penampilan pun tidak seperti ini dong. Kalau di studio kan di GCN ya agak pakai dandanan sedikit kan. Tapi kalau di lapangan kita tetap berpenampilan seperti field officer. Kira-kira pesan dan kesan kamu selama di forum PKBT itu apa sih? Tadi termasuk yang kamu jangan ragu-ragu, peran itu juga. Sorry. Itu sumpah mas, gue tuh kayak seleb dadakan coba. Masalahnya itu yang di situ tuh namanya di landscape kan, hutan. Jadi banyak kan tuh field ranger kan cowok semua. Iya. Jadi itu kesempatan gue ngecek juga mas. Nah sampai akhirnya ya kalau baper-baper tuh wajar ya, namanya masih sama-sama muda gitu kan. Emang ada yang muda-muda kan? Ada dong. Kecuali salah satu ya bapak semua istrinya juga tuh. Oke, lanjut. Nah itu kesannya. Jadi waktu jangan salah mas, aku pas ulang tahun itu sampai dapat kue khusus gitu ya, red velvet dari field officernya RLU. Iya. Siapa kamu? Iya. Nanti gue suruh dia nonton podcast ini, maksudnya ketawa-ketawa. Siap. Nanti ditagih loh, Mas Arifadi, Mas Alvin, podcast di sini. Harus ditagih. Oke. Ada lagi dong kesan-kesannya dong? Ada. Nah kesan juga ya, selain yang kemarin itu, pertama kali aku melihat gajah itu mas, karena aku seumur-umur baru itu untuk dalam hidup ya, pertama kali yang lihat gajah beneran di alam liar, sekotoran-kotorannya, terus dia lagi main-main di sungai, itu wow banget, wonderful. Oke. Kom, aku mau ngasih challenge sama kamu nih. Oke. Tapi kamu jawabnya cepat ya. Sip. Oke. Pilih hutan atau kota? Hutan. Pilih kerja tetap atau hutan? Hutan. Emang dasar orang hutan banget deh. Aduh, secantik gini masih bilang orang hutan juga. Gimana orang hutan beneran? Orang ada film Tarzan itu cowok, ini cewek malah milihnya hutan terus. Ini yang terakhir nih challenge nih. Pilih nikah atau hutan? Nikah dong. Oke, sahabat CSN, nggak tahu nih ini mengisi
dan saya yakin ini menginspirasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih teman-teman JCN.